Halo teman-teman semua, jadi hari ini kita akan masuk ke exercise yang ada di unit 2, yaitu General Ledger Accounting. Nah, kita akan langsung aja ke exercise yang kelima, yaitu Organizational Structure for Financial Reporting. Pertama-tama teman-teman bisa masuk ke SAP-nya dulu. Kita masukin kliennya 945. Kemudian, usernya teman-teman bisa lihat di Excel yang udah di-share di Teams. Nah, terus untuk passwordnya ini adalah password yang udah teman-teman ubah di minggu lalu. Kita bisa masukin aja, kalau udah kita enter. Nah, jadi exercise 5 ini kita itu mau menentukan atau mencari tahu controlling area mana sih yang terkait dengan company code 1000. Teman-teman bisa lihat di PDF di halaman 26 PDF. Langsung aja kita masuk ke stepnya. Yang pertama kita klik accounting, financial accounting, general ledger, master records, GL account, individual processing, kemudian kita double klik yang in company code yang kodenya FSS0. Yang ini ya. Nah, di sini kita masukin GL account-nya adalah 113100. Kemudian company code-nya adalah 1000. Terus kalau kita mau tahu GL account 113100 itu apa sih? Kita bisa klik gambar kacamata ini atau namanya display. Kita klik. Nah, datanya itu muncul. Ternyata GL account 113100 ini adalah punya Deutsche Bank yang domestik. Kemudian company code 1000 ini punya IDS AG. Terus kalau kita mau lihat GL account 113100 ini di company code 1000 itu controlling areanya apa? Kita bisa klik tab yang information. Yang ini. Nah, di sini dapat kita lihat kalau kontrol GL account 113100, company code 1000 itu ada di controlling area 1000 atau CO Europe. Nah, kalau udah, kita cuma melihat itu aja. Kalau udah, kita bisa slice N. Tas 5 sudah selesai. Kemudian kita bisa double klik menu accounting-nya untuk menutup semua menunya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke exercise yang ke-6, yaitu General Ledger Account Master Data. Jadi, teman-teman bisa lihat di PDF halaman 30. Nah, kita akan langsung masuk aja ke tas yang pertama, Display the Chart of Accounts. Jadi, di tas yang pertama ini, kita itu mau melihat posisi dan detail dari suatu GL account di Chart of Account. Jadi, yang pertama ini, kita diminta untuk menampilkan Chart of Account INT. Nah, langsung aja kita ke step-stepnya. Yang pertama, kita klik Accounting, Financial Accounting, General Ledger, Information System, General Ledger Report. Nah, General Ledger Reports-nya itu yang atas ya teman-teman, yang nggak ada kata new-nya. Kemudian, Master Data, Chart of Account, kemudian kita double klik yang SAP Minimal Varian, yang bawah ya, yang ini. Oke, kita double klik. Kemudian, Chart of Account di sini kita isi dengan INT. Nah, kalau udah, kita klik execute, atau execute ini adalah yang gambar di paling kiri, yaitu gambar jam dan tanda checklist. Nah, setelah kita execute, maka akan langsung ditampilkan macam-macam GL account yang ada di Chart of Account INT. Kemudian selanjutnya, yang kedua ini kita diminta untuk menampilkan detail dari akun 113100. Nah, di sini kan kita lihat bahwa GL account yang ada di Chart of Account INT itu banyak banget, jadi nggak mungkin kalau kita scroll satu-satu buat cari detail account 113100. Maka kita bisa pakai fitur Find. Fitur Find ini adalah yang di atas ini, yang gambarnya teropong. Kita bisa klik. Terus di kolom Find ini kita isi sama nomor GL account-nya, yaitu 113100. Kalau udah, langsung kita checklist saja. Nah, di sini dilihat bahwa 113100 ini adalah Deutsche Bank yang sebelumnya udah kita lihat juga. Terus bisa kita klik aja.
11300-nya, maka akan langsung ditampilkan posisi dari GL account 11300 dalam chart of account INT-nya. Kemudian yang ketiga, di sini kita diminta untuk melihat GL account 11300 ini itu termasuk akun grup apa. Nah, yang tadi akun grup yang ada di sini 11300-nya bisa kita double klik. Terus di sini dapat kita lihat bahwa akun grup dari GL account 11300 ini adalah liquid funds accounts atau disebut juga cash and cash equivalent. Nah, selanjutnya yang keempat ini kita diminta untuk ke tab keyword atau translation. Nah, kita bisa klik tab keyword atau translation-nya. Nah, di sini tuh ditampilin. Di tab ini tuh ditampilin terjemahan-terjemahan atau translation dari Dutch Bank dalam bahasa lain gitu. Jadi ada berbagai macam bahasa. Nah, yang terakhir ini kita diminta untuk ke tab information. Jadi kita bisa klik tab information. Di tab information ini ditampilkan tentang detail dari GL account-nya, kayak dia dibuatnya itu kapan, dibuat oleh siapa, dan sebagainya. Nah, tas yang pertama udah selesai, kita bisa slice in aja. Kemudian kita bisa double klik menu accounting-nya buat menutup semua. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke tas 2, yaitu Observe Company Code Specific Setting. Jadi, Company Code Specific Setting ini adalah GL account yang disesuaikan untuk suatu company code tertentu. Nah, yang disesuaikan itu adalah mata uangnya. Jadi, di sini kita itu diminta untuk melihat company code setting dari GL account 11300. Langsung aja kita ke step-stepnya. Yang pertama, kita klik accounting, financial accounting, kemudian general ledger, master records, kemudian GL account, terus individual processing, dan kita pilih in company code atau kodenya FSS0. Yang ini ya, kita bisa double klik. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan GL account-nya itu adalah 11300, kemudian company code-nya adalah 1000. Nah, kalau udah, kita bisa klik gambar kacamata ini atau display. Nah, di sini tuh muncul kalau ternyata GL account 11300 dengan company code 1000 itu account currency-nya adalah euro atau EUR. Selanjutnya, kalau misalnya GL account-nya tetap sama, yaitu 11300, tapi company code-nya itu beda. Itu apakah akan berubah atau akan tetap sama? Jadi company code-nya ini kita ubah menjadi 2000. Kemudian kita klik display lagi. Nah, ternyata setelah di display ternyata hasilnya beda. Jadi tuh di sini tas ini cuma mau nunjukin kalau GL account-nya sama tetapi company code-nya beda, itu tuh bisa juga menghasilkan currency yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tas yang selanjutnya. Jangan di slice in ya teman-teman. Masih di halaman yang tadi, kita akan masuk ke tas yang ketiga, yaitu Identify Reconciliation Account. Jadi di tas yang ketiga ini, kita itu mau melihat reconciliation account dari GL account tertentu. Langsung aja, di sini kita diminta untuk mengisi GL account-nya itu adalah 160.000 atau 16.00.00. Kemudian company code-nya itu adalah 1000. Nah, kalau udah kita bisa klik icon display yang gambar kacamata ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa GL account 160000 itu adalah GL account untuk akun trade payable atau utang dagang. Kemudian reconciliation account-nya itu adalah vendor. Jadi artinya kalau kita punya utang dagang itu berkaitannya sama vendor. Artinya kalau kita punya utang pasti kita ngutangnya itu adalah ke vendor. Nah, selanjutnya kita coba GL account yang lainnya, yaitu kita ganti 160.000-nya ini menjadi 140.000 atau 140000. Kemudian kita klik display lagi. Nah, di sini dapat kita lihat kalau GL account untuk 140000 ini adalah untuk akun trade receivable atau piutang dagang.
Dan reconciliation account-nya ini adalah customer. Artinya kalau kita punya account receivable itu adalah customer yang ngutang ke kita gitu. Jadi kita punya account receivable dari customer tersebut. Nah, yang terakhir kita coba sekali lagi. Kalau GL account-nya ini kita ganti jadi 2000. Terus kita klik icon display lagi. Nah, di sini GL account 2000 itu adalah building dan reconciliation account type-nya itu adalah aset. Jadi artinya building ini adalah bagian dari aset gitu. Nah, jadi reconciliation account ini fungsinya itu untuk menghubungkan general ledger dengan subledger-nya secara real time. Jadi kalau kita mau posting, kita itu nggak langsung posting ke ledger-nya, tapi kita itu akan posting dulu ke subledger-nya. Nanti subledger-nya itu akan direkonsiliasi ke ledger-nya. Nah, kalau udah, teman-teman bisa slice end dan bisa double klik menu accounting-nya. Selanjutnya, kita akan masuk ke task yang keempat, yaitu display GL account list. Nah, di task yang keempat ini, kita itu akan menampilkan GL account list dari suatu company code tertentu. Nah, kita langsung masuk aja ke step-stepnya. Yang pertama, kita klik accounting, financial accounting, general ledger, information system, general ledger reports, jadi general ledger reports-nya ini yang atas ya, yang nggak ada new-nya. Kemudian master data, GL account list, dan kita double klik yang SAP minimal varian yang bawah. Nah, di sini kita itu diminta untuk melihat GL account list dari company code 1000 di sini. Jadi kita isi company code-nya di sini untuk company code 3000 maksudnya. Jadi di sini company code-nya kita isi 3000. Terus kalau udah kita bisa klik icon execute yang ada di pojok kiri ini. Nah, di sini ditampilin macam-macam GL account yang digunakan oleh company code 3000. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, chart of account dari company code 3000 ini adalah CHAOS atau chart of account yang ada di United States. Karena company code 3000 itu terletak di USA. Selanjutnya di nomor 2 ini dijelaskan perbedaan antara GL account list dan chart of account list. Jadi, perbedaannya itu kalau GL account list menampilkan semua akun-akun atau semua GL account yang digunakan oleh perusahaan. Sedangkan kalau chart of account list itu tampilan dari GL account yang tersedia yang bisa digunakan perusahaan. Jadi kalau chart of account list ini belum tentu dipakai, tapi GL account-nya itu udah ada gitu. Artinya kalau chart of account list itu menampilkan semua banyak, tapi belum tentu kepake. Tapi kalau GL account list itu menampilkan hanya yang digunakan oleh perusahaan aja. Nah, task 4-nya selesai, teman-teman bisa slice end. Dan bisa double klik menu accounting-nya. Selanjutnya, kita akan masuk ke task 5, Determine the placement of account 160000 in financial statement version INT. Nah, jadi di task yang kelima ini, kita itu mau lihat letak dari GL account 160.000 di financial statement itu ada di sebelah mana gitu. Nah, kita langsung aja ke step-stepnya. Kita klik accounting, financial accounting, general ledger, master record, GL account, terus individual processing, dan kita pilih yang in company code, yang kodenya FSS0. Kita double klik. Nah, kemudian untuk GL account-nya kita isi 160.000. Terus untuk company code-nya adalah 1000. Kalau udah, kita bisa klik icon kacamata ini atau display. Nah, maka akan menunjukkan kalau GL account 160.000 ini adalah trade payable. Selanjutnya, kita bisa klik edit financial statement version yang ada di atas ini. Kemudian, di bagian kolom ini kita isi dengan INT. Caranya itu teman-teman bisa klik kertas putih yang ada di sini,
dan kita scroll cari yang kodenya adalah INT. Kemudian double klik. Nah, kalau udah kita bisa checklist saja. Nah, nanti mungkin akan muncul error kayak gini. Kalau ada yang muncul error, teman-teman nggak usah bingung, bisa langsung di-enter lagi. Nah, dia akan langsung memunculkan commercial balance sheet-nya. Kita bisa lihat bahwa GL account 160.000 ini itu terletak di sini, yaitu terletak di liabilities khususnya di due within 1 year. Nah, kita di sini cuma mau lihat aja, kalau udah kita bisa langsung slice end. Selanjutnya kita akan masuk ke task yang ke-6, yaitu create GL account. Jadi di task yang ke-6 ini kita itu mau membuat sebuah GL account. Langsung aja kita ke step-stepnya. Pertama klik accounting, financial accounting, general ledger, master record, GL account, individual processing. Kemudian kita pilih yang kedua, yaitu in chart of account yang kodenya FSP0. Yang ini ya. Kemudian kita double klik. Nah, di GL account, di kolom GL account, kita isi dengan 700, kemudian R. Oh ya, ini jangan sampai salah ya teman-teman. 700, kemudian R karena batch atau kelas SAP kita adalah R. Kemudian ditambahin dengan 2 digit terakhir kode yang ada di username teman-teman. Kalau aku adalah 60. Jadi, dilihat lagi jangan sampai salah, yaitu 700, kemudian R, sama kode 2 nomor kode terakhir yang ada di username teman-teman semua. Nah, kemudian kalau udah chart of account-nya adalah INT. Kalau udah, kita bisa klik icon display yang tanda kacamata ini. Nah, kalau misalnya udah tulisannya ganti jadi ordinary share capital, maka artinya kita udah berhasil bikin GL account-nya. Kalau gitu, kita bisa langsung slice end aja. Dan kita bisa double klik menu accounting-nya. Selanjutnya, kita masuk ke task yang ketujuh, yaitu maintain the company cost specific setting. Nah, di task yang ketujuh ini, kita itu akan setting suatu GL account ke dalam company code tertentu. Nah, GL account-nya ini harus setting, karena kalau nggak disetting, kita itu nggak bisa pakai GL account tersebut di dalam satu company code. Nah, hal yang kita lakuin ini itu disebut sebagai company code specific setting. Tujuannya itu adalah agar company code itu bisa menggunakan GL account tersebut dalam melakukan transaksinya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam stepnya. Yang pertama kita klik accounting, financial accounting, general ledger, master record, GL account, individual processing, dan kita pilih yang in company code, yang kodenya FSS0. Kita double klik. Kemudian GL account-nya biasanya otomatis akan muncul, tapi kalau belum muncul, teman-teman bisa isi kayak sebelumnya, yaitu 700, terus R, ditambahin sama 2 digit terakhir yang ada di nomor username teman-teman. Kalau udah, company code-nya adalah 1000. Habis itu, kita bisa klik GL account yang ada di pojok kiri atas ini. Kalau teman-teman klik, habis itu kita pilih yang create with reference. Nah, kalau udah, kita akan ditampilkan reference account. Di dalam kolom GL account-nya ini kita isi 70.000. Kemudian company code-nya kita isi 1000. Kalau udah, kita bisa oke. Kemudian teman-teman di sini bisa lihat di kolom alternatif account number-nya yang di sini, ini 70.000-nya bisa kita hapus saja ya. Kemudian kalau udah, kita bisa save. Save-nya itu adalah yang gambar disket di atas ini yang warna biru, teman-teman klik sekali. Nah, nanti dia akan muncul sistem message warna hijau yang nandain kalau data kita itu sudah tersimpan. Kalau udah, teman-teman bisa tetap di slide ini. Kita masuk ke task yang ke-8, yaitu maintain the financial statement version.
Jadi, di tes yang ke-8 ini, kita itu mau men-setting atau memasukkan GL account yang sebelumnya udah kita buat ke dalam financial statement version. Jadi, tujuannya itu apa sih? Nah, tujuannya itu, kalau ada transaksi, biar dia itu bisa masuk ke dalam financial statement. Kalau misalnya kita nggak setting atau kita nggak masukkan GL account yang udah kita buat ke financial statement version, maka kalau ada transaksi itu nanti dia nggak akan masuk ke financial statement gitu. Jadi sekarang kita langsung aja ke step-stepnya. Pertama kita bisa klik accounting, kemudian financial accounting, general ledger, master records, kemudian GL accounts, kemudian individual processing, dan kita klik yang ketiga, yaitu yang in company code, kodenya FSS0. Kita double klik yang ini. Nah, di sini untuk GL account-nya kita masukin yang udah kita buat, yaitu yang 700 R terus sama 2 digit terakhir dari username teman-teman semua. Kalau aku di sini adalah 700 R60. Teman-teman bisa sesuaiin masing-masing ya. Kemudian company code-nya kita isi 1000. Kalau udah, kita bisa klik edit financial statement version-nya. Nah, kemudian di sini kita masukin INT. Caranya itu kalau teman-teman belum keisi, bisa klik kertas putih di sini, dan kita scroll, kita cari yang tulisan kodenya INT. Nah, ini kemudian kita double klik. Kalau udah, kita bisa oke. Kemudian kita enter lagi. Nah, di sini kita, kalau masih ketutup kayak gini, kita bisa klik folder yang ada di sebelah kiri, kita klik liabilities, kemudian capital and reserve, kemudian kita klik yang subscribe capital. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau di sini tuh yang 70.000 itu udah masuk. Ada di bagian subscribe capital. Nah, seharusnya punya kita yang 700 R kemudian kode masing-masing itu juga harus masuk di sini. Maka kita harus masukkan gitu. Kemudian kita bisa klik di sini. Tapi teman-teman, di sini tuh sebenarnya di atas sini itu harusnya ada tombol assign account untuk biar kita bisa masukkan ke dalam subscribe capitalnya. Tapi di sini nggak ada karena terjadi error. Maka videonya sampai sekian dulu ya. Kemudian kita bisa slice end, dan kita bisa double klik menu accounting-nya.